Anggota fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket untuk kasus Mahkamah Konstitusi yang membuat aturan baru soal syarat capres-cawapres. Ya, apakah hak angket ini bisa menyasar Mahkamah Konstitusi yang notabene-nya merupakan bagian dari yudikatif, ataukah Masinton mengarahkan hak angketnya kepada KPU yang merupakan bagian dari eksekutif? Kalaupun hak angket ini bergulir, lalu apa target yang bisa disasar oleh pengusulnya, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan yaitu ada Bang Masinton Pasaribu, kemudian pakar hukum tata negara Bang Refli Harun dan juga anggota DPR RI fraksi Demokrat Bang Herman Hairon. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya mau ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, sejauh mana sebetulnya keseriusan Anda untuk mendorong hak angket ini? Ya, terima kasih Mbak Tisa dan Bung Andro dan para narasumber lainnya. Nah, tentu hak angket itu adalah hak penyelidikan yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap DPR RI secara kelembagaan. Maka saya sebagai anggota DPR RI ya menyampaikan usul hak angket itu. Nah, syaratnya itu ya harus ada 25 anggota yang menyampaikan usulan, tanda tangan usulan, dan lebih dari satu fraksi. Nah, tentu saya akan berupaya untuk mengajak rekan-rekan kolega saya di DPR RI agar sama-sama menggunakan hak inisiatif untuk usulan hak angket tersebut agar bisa dibawa ke paripurna. Nah, tentu ini kita berangkat dari situasi, kondisi di mana kita harus menjaga konstitusi, menjaga mandat reformasi tentang demokrasi dan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kita tahu bahwa hal yang sangat mendasar adalah bernegara itu berarti berkonstitusi. Dengan konstitusilah kita bisa melindungi hak petani. Dengan konstitusilah kita bisa memperjuangkan hak-hak buruh. Dengan konstitusilah kita bisa menjaga sumber daya alam kita. Dengan konstitusilah kita bisa mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan untuk rakyat itu. Dengan konstitusi itulah kita semua diberi penyelenggara negara diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan. Itulah sumpah kepada penyelenggara negara. Ya. Sudah berapa banyak yang setuju, yang selaras, yang satu frekuensi sama Anda untuk mengajukan hak angket bagi Mahkamah Konstitusi ini, Bang? Ya, baru beberapa teman-teman secara person to person, ya sudah ada lebih dari satu fraksi. Nanti saya baru komunikasi by phone, komunikasi ketemu, nanti tinggal kita jalankan untuk bisa usulan tersebut disetujui dengan tanda tangan. Seperti itu, Bung. Ya, Bang Masinton, apakah semua yang setuju yang juga termasuk yang Anda masih upayakan ini semuanya dari fraksi PDIP atau mungkin ada beberapa fraksi yang lainnya? Iya, jadi ada anggota PDI Perjuangan, ada anggota dari fraksi di luar PDI Perjuangan. Nah, tentu teman-teman yang secara personal juga punya common sense yang sama, punya keprihatinan yang sama, dan punya pandangan yang sama. Nah, tentu bagi kita ya karena konstitusi ini adalah sebagai bukan sekedar dia aturan dasar yang dituliskan, tapi dia adalah sebagai roh, jiwa bangsa kita, maka kita harus menjaga konstitusi ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan pragmatisme politik kekuasaan. Karena itu akan menjadi bahaya bagi kelangsungan demokrasi kita. Karena apapun, konstitusi itu adalah sebagai kontrak sosial kita dalam sebuah bangsa. Maka konstitusi ini harus tetap berdiri kokoh. Dia tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Kita ke Bang Refli. Bang Refli, permohonan hak angket ini dijelaskan harus merinci dan masalah yang diselidiki harus sudah clear. Tapi apakah syarat ketentuannya, kansnya besar hak angket ini akan ditindaklanjuti, Bang Refli? Kalau PDIP serius, ya, saya kira kan tidak terlalu sulit. Hanya 25 orang dan lebih dari satu fraksi. Tetapi
bukan syarat itunya, tetapi bagaimana keseriusan untuk mendorong ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena ujung-ujungnya bisa impeachment ini, bisa pemakzulan. Seperti misalnya Denny Indrayana hari ini menengarai adanya keterlibatan istana misalnya dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi nanti arahnya bisa ke sana, dan memang kalau misalnya arahnya ke hakim konstitusi atau putusan itu, kalau keputusan jelas tidak bisa. Kalau ke hakim konstitusi kan sudah ada MK, sudah ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang belum adalah kalau ada keterlibatan pihak-pihak lain, utamanya adalah kekuasaan eksekutif dalam mempengaruhi putusan ini. Kalau ada itu, maka angket ini bisa menemukan dan kemudian bisa memberikan jalan bagi penegakan hukumnya, termasuk misalnya impeachment kalau memang ada keterlibatan Presiden Jokowi begitu. Oke. Jadi yang di impeachment itu yang punya potensi itu siapa, Bang Refli Harun? Apakah KPU atau mungkin ada pihak lain? Iya, kalau kita bicara tentang ini kan penyelidikan tentang dugaan adanya pelanggaran hukum ya terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang strategis, penting dan berdampak. Sekarang pertanyaannya adalah ini ada putusan yang dianggap ada unsur nepotismenya, unsur kolusinya. Tentu akan dilihat siapa pihak-pihak yang terlibat. Apakah yang terlibat itu 9 hakim konstitusi atau hakim konstitusi tertentu, lalu pihak lainnya siapa? Apakah ada keterlibatan istana, keterlibatan KPU atau keterlibatan pihak lainnya? Nanti tentu kan beda-beda. Kalau yang terlibat itu Presiden Jokowi, ya ujungnya impeachment. Kalau yang terlibat itu KPU, ujungnya pemberhentian KPU, kan begitu. Tetapi saya hanya ingin melihat bahwa ini dilakukan secara serius, karena betul seperti kata Mas Hinton tadi, kan ini konstitusi dicabik-cabik. Karena itu ya DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan yang selama ini tidur, mohon maaf nih ya, itu ya harus bergerak. Dan sebenarnya kan saya juga mengusulkan tidak hanya ini hak angket itu, angket terhadap ijazah misalnya Presiden Jokowi juga penting, karena itu sudah membawa korban kan. Ada yang dihukum sampai 4 tahun, Bambang Tri dan Gus Nur, gara-gara menceritakan atau membuat podcast tentang ini. Padahal di sisi lain ada kelompok masyarakat yang sedang menggugat. Bang Refli, seharusnya itu tidak diselesaikan di forum hukum, tapi diselesaikan di forum politik juga di DPR begitu. Ya, Bang apa, Refli, yang Andro? ditujukan oleh Bang Masinton adalah ke Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif. Bukankah putusannya sudah final dan mengikat, Bang Refli? Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Jadi apakah mengarah kepada prosesnya atau bisa menganulir putusan itu? Rasanya mustahil kan, Bang Refli? Oke, kita harus jelas. Kalau menganulir putusan tentu tidak bisa. Ya, putusan hanya bisa dianulir oleh hakim Mahkamah Konstitusi sendiri. Memang ada spekulasi untuk sidang ulang, tapi Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan menolak untuk sidang ulang. Tetapi kalau misalnya nanti di dalam proses angket itu ditemukan ada keterlibatan pihak presiden, misalnya istana kepresidenan, dan itu betul-betul didesain oleh Presiden Jokowi, ya itu kan menjadi bahan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat, dan prosesnya bisa ke arah impeachment kan begitu. Jadi terhadap hakim konstitusi sudah ada majelis kehormatan, nanti kita lihat putusannya. Terhadap putusan itu tidak bisa diganggu-gugat kecuali MK itu sendiri mengadakan sidang ulang. Tetapi terhadap pihak-pihak lain yang terlibat, misalnya istana, maka bisa dilakukan proses lebih lanjut termasuk impeachment kan begitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan, termasuk kita ingin mendengar suara dari Bang Heron usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.